Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudaraku semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Ratu Adil atau Satrio Piningit yang betul-betul sudah lulus menjadi seorang Ratu Adil di tahun 2019 dengan judulnya Luka Lama Sang Ratu Adil. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan kita bicarakan adalah Satrio Piningit yang lulus menjadi Ratu Adil dan seorang Satrio Piningit yang lulus menjadi seorang Matu Ratu. Ini ada dua kriteria yang harus kita sama-sama cermati. Kita sama-sama bersujud kepada Allah bahwa apakah ini terjadi atau tidak kan semuanya ada pada diri masing-masing. Kalau merasa yakin tidak terjadi ya tidak usah dipercaya. Kalau ragu-ragu ya bersujud kepada Allah kan istiqomah. Seperti itu saudaraku. Kenapa Ratu Adil ini ada luka lama? Sesungguhnya bukan Ratu Adil. Seorang Satrio Piningit, budak Angol itu adalah merupakan orang yang teraniaya. Semuanya orang teraniaya. Seorang Satrio Piningit YouTuber misalnya, dia orang teraniaya. Ada kalimatnya orang teraniaya, karena sebelum dicintai oleh Allah itu orang itu teraniaya dulu, diuji imannya, diuji Islamnya, diuji agamanya, diuji semua dari berbagai sisi dan lini. Itulah seorang Satrio Piningit. Tetapi banyak yang jatuh, banyak yang tidak lulus, bahkan ada yang masuk ke mana, ke Magelang, ke rumah sakit jiwa. Itu seorang Satrio Piningit. Nah, saudaraku, sesungguhnya seorang Satrio Adil itu adalah merupakan titisan atau merupakan keturunan dari beberapa kerajaan yang dahulu hidup sebelum negara Republik Indonesia berdiri. Kalau di Sunda Galuh memang tidak pernah mempercayai yang namanya adanya Satrio Piningit, itu nggak percaya. Sama Ratu Adil pun tidak percaya. Yang percaya itu hanya Imam Mahdi dan Isa alaihissalam yang kelak akan muncul. Itu seperti itu yang dipercayai oleh Sunda Galuh yang disampaikan kepada saya. Kan tetapi YouTube saya karena tadinya mengangkat sejarah kok lebih banyak ke Satrio Piningit sampai ke beberapa negara apa senang Satrio Piningit, Ratu Adil, Imam Mahdi, apalagi dihubungkan dengan bencana yang selama ini silih berganti bukan hanya di Indonesia, di berbagai negara pun sama. Jadi kita punya patokannya, jangan menyalahkan pimpinan, jangan menyalahkan presiden, jangan menyalahkan gubernur, jangan menyalahkan bupati, dan menyalahkan orang lain. Intinya diri kita saja sudah mencintai alam atau tidak. Nggak usah banyak cerita. Tanam pohon enggak, sering nebang pohon enggak, sering buang sampah sembarangan enggak. Itu kan seperti itu. Kalau orang menyadari gitu, orangnya eling gitu loh, orangnya betul-betul pernah diperiksa oleh dokter kejiwaan, oh ternyata sehat gitu. Harusnya seperti itu, mengaca kepada diri sendiri seperti seorang Satrio Piningit. Luka seorang Satrio Piningit kalau dia berasal dari Majapahit, kerajaan Majapahit, yang keratonnya itu ada di Ngawi, yang kemudian setelah perang Sandusukan, perang Bubat, kemudian perang Sandusukan, itu kemudian kerajaan Majapahit terhenti atau memang sudah tidak berkuasa lagi seperti kerajaan Sunda Galuh seperti itu. Sesungguhnya kerajaan Majapahit pun mengalami hal yang sama, dihianati tanpa disadari oleh orang-orang yang jago dibilang komentar sejarah. Kalau saudara pengen tahu, bukan hanya Sunda Galuh tapi Majapahit pun sama. Dihianati oleh siapa? Oleh Patih Gajah Mada dan siapa? Antek-anteknya dari NTT NTB yang didukung oleh pasukan dari kerajaan Kadipaten Polan pada saat itu di tahun 1432. Kita bongkar habis. Supaya apa? Supaya keturunan kita tidak ada permusuhan. Jangan ada permusuhan. Kalimatnya seperti itu. Sejarah dibuat oleh kolonial itu sengaja supaya kita bermusuhan.
supaya merasa dirinya paling jago, yang satu diinjak-injak, dihinakan, merasa dirinya benar, kan seperti itu. Akhirnya hanya lambang luang kebanyakan. Bineka Tunggal Ika itu hanya di hati, hanya di mulut saja, di hatinya enggak kebanyakan. Kalau orang Sunda Galuh, orang kalian terdahulu itu sudah dalam hati, tidak membedakan bahasa, tidak membedakan agama, tidak membedakan budaya, semua adalah keluarga pada saat itu ketika kerajaan Sunda Galuh berdiri. Nah, Majapahit sendiri, Hayam Wuruk itu kerajaan Majapahit atau prajurit Majapahit itu tidak pernah terlibat dalam perang Kupat. Satu orang pun tidak pernah terlibat dalam perang Kupat, akan tetapi yang terlibat adalah Gajah Mada yang membawa rombongan atau pasukannya dari kerajaan di NTT NTB. Harus tahu dulu Gajah Mada dilahir di mana, anak siapa, itu harus tahu. Jangan kemudian kita membuat ikon sebagai apa, sebagai orang yang disegani, dihormati. Lihat dulu tingkah lakunya seperti apa. Katanya kita orang Islam, katanya mengaku kita ahli sunnah wal jamaah, kan? Tapi kita tidak berkaca kepada apa? Nah, generasi kita yang akan datang itulah yang akan mengakibatkan apa yang ditulis dalam sejarah akan terjadi. Seperti perang, seolah-olah perang antara kerajaan Banten dengan kerajaan Sunda Galuh Pajajaran. Seolah-olah kerajaan Cirebon berperang dengan kerajaan Sunda Galuh, dengan kerajaan Sunda Galuh Pajajaran, bahkan dengan kerajaan Sunda Galuh. Manalah mungkin kerajaan Cirebon bisa menyerang kerajaan Sunda. Banten pun sama, masih kekerabatan, keluarga itu tidak terjadi. Kalau terjadi itu tidak masalah, karena itu tidak pernah terjadi. Kalau Cirebon mengakui bahwa pernah diserang, pernah menyerang kerajaan Sunda Galuh, siapa yang bicara? Tes darahnya, DNA-nya dites, turunan Yahudi apa bukan? Udah itu aja, jangan banyak bicara. Bongkar semuanya, agar supaya kita jangan terobsesi. Anak-anak itu jangan terobsesi dengan peperangan. Efeknya apa? Oh, orang Bandung ribut melulu sama orang Banten, padahal masih saudara. Ketika di pelajaran di SD dulu itu, di sejarah itu, seolah-olah kerajaan satu dengan kerajaan lain berperang. Dalam ingatnya anak-anak secara tidak sadar, itu mereka itu nanti akan melakukan kebencian, akan merasa bahwa dirinya teraniaya, akan merasa dirinya itu mempunyai hak untuk saling menyalahkan satu dengan yang lain. Itu akan repot ke generasi muda. Makanya wajar kalau anak-anak itu pada ribut, berkelahi, karena di sekolahnya sudah diajarin sejarah-sejarah yang tidak benar, yang palsu, yang sumbernya dari Belanda. Saya tanya, Belanda dari mana sumbernya? Kan harus begitu. Nah, seperti hadis kan, dari siapa? Dari si A, si A dari siapa? Dari si B, B dari siapa? Dari C, C dari siapa? Terus sampai kepada sumber terakhirnya kepada siapa? Siti Aisyah, Siti Fatimah, kan seperti itu. Di sumbernya dari mana? Belanda, saya tanya. Belanda masuk ke Indonesia tahun berapa? Ada yang katanya 1400-an, ada yang 1500-an, orang 1290 aja sudah masuk. Orang Belanda sebelumnya aja sudah beli emas dari kerajaan Sunda Galuh. Tanya sama Nina tua, udah beli emas oleh kerajaan Sunda Galuh, tidak pernah mengakuinya. Biarlah Belanda lalu rantah 6 bulan ke depan, biar merasakan bagaimana penderitaan leluhur kita itu dulu dihina, dihianati oleh siapa, dijajah oleh siapa, oleh mereka. Dia akan merasakan. Ini akhir zaman, percaya atau tidak, tinggal lihat aja beritanya. 6 bulan ke depan Belanda itu kolap, Inggris sama kolap. Kita dulu kelaparan, raja-raja kita terdahulu, leluhur kita kelaparan, mereka akan mengalami kelaparan kok. Inggris sama, akan menjual harga dirinya hanya dengan $10. Mengerikan. Ya, syukurlah, dan mereka merasakan bagaimana rasanya dijajah. Seperti itu. Kita maaf juga enggak, baru-baru aja kita maaf, nggak ada artinya. Lukanya itu sudah dibawa mati. Yang ada apa? Yang ada apa, saudaraku? Nikmati aja lah mereka. Kan seperti itulah. Sama Majapahit juga, kalau dia satu piningitnya dari Majapahit, luka lamanya itu terbuka karena ada unsur 3 yang harus dilakukan oleh seorang Satropinit. Yang pertama, tunduk patuh dan leluhur. Kalau bulang leluhurnya balas dendam, harus gimana? Yang ngajarkan ini siapa? Kalau orang nyolong
Di Arab Saudi di mana? Dipotong toh, orang membunuh dibunuh toh. Kan seperti itu. Sentral ini nanti kalau perintahnya leluhur yang suruh membunuh ya bunuh. Kecuali pun sama. Kecuali dia baik-baik menghargai kita kan, menghargai Indonesia gitu loh. Nangis Ratu Adil itu kan, neneknya dulu buyut itu diperkosa sama Londo. Kalian malah membela Belanda, lucu saya orang Indonesia. Kalau banyak Yahudi kan seperti itu lah. Sama luka. Jadi ketika selesainya perang Bubat, saudaraku, bukan selesai, terjadi tanggal 17 Oktober 1432 kan, raja-raja Sunda Galuh dibunuh, termasuk putra mahkota, termasuk istrinya raja. Yang selamatkan raja-raja bawahannya yang 22, ada 18 orang yang selamat atau 16 orang yang ikut dengan Laskar Ababil atau pasukan khususnya Kerajaan Sunda Galuh ke Ngawi, yang namanya keraton kerajaan Majapahit itu di Ngawi. Mestinya Belanda buka, kenapa dirusak? Harus tanggung jawab. Mau nggak keratonnya tuh sekarang yang di mana di Belanda, di Holland di sana tuh dihancurkan? Saya tanya, mau nggak? Nggak mau kan? Kalau nggak mau ganti ya jujur lah, bukan sejarah kan, jangan ditutupi. Karena orang Indonesia lebih percaya sama orang Belanda daripada orang pribumi. Itulah orang Indonesia. Tapi tidak semua, tapi kebanyakan percaya dengan sejarah yang dikeluarkan oleh monyet-monyet monyong-monyongnya orang-orang Belanda. Lebih percaya dia. Aneh. Makanya yang punya Islam istiharoh nggak pernah lucu. Nyalain orang kan. Dibenturkan lah seolah-olah orang Jawa itu lebih hebat daripada orang Sunda. Seolah-olah ada peperangan. Hebat sejarah itu diputar balikin. Yang berkuasa siapa? Demokrasi itu berebut kekuasaan dari kerajaan, itu demokrasi namanya. Yang menjajah itu orang Eropa kan, yang mengajari penjajahan itu orang Eropa kan. Ngajarin demokrasi untuk apa? Untuk berebut kerajaan. Seolah-olah kerajaan tidak adil. Lah kerajaan itu otoriter. Ada yang otoriter. Kalau Belanda itu bodoh, Belanda itu pintar, itu dia diganti kerajaan jadi Republik Belanda. Dia nggak mau. Inggris aja nggak mau kok. Arab Saudi mah kerajaan kan, mau diganti republik atau demokratis? Apa lebih besar Muhammad mengajarkan? Kan harus kembali lagi. Kalau bentuk pemerintahan boleh siapapun, yang penting kalau sesuai dengan keinginan masyarakat, yang penting jujur, berani, peduli, saling bersaudara, dengan bermusuhan seperti itu. Satu pun itu terluka. Kalau satu pun dari Majapahit terluka, karena sesungguhnya selesainya perang Bubat, kemudian 1433 penyerbuan kerajaan kalimatnya dari Mataram NTB yang dibawa oleh Gajah Mada, itu kembali menyerbu kerajaan Sunda Galuh. Pertama yang dihancurkan Pangandaran, Sunda Galuh Pananjung, yang kedua Sunda Galuh Pataruman, yang ketiga kerajaan Sunda Galuh tidak mampu. Romawi aja takut kok, diserang sama pasukan Gajah Mada, ya gak ada apa-apanya lah, dihabisin semua, termasuk Gajah Mada terkapar ya. Tapi Sunda Galuh tidak pernah bermusuhan. Satropil terluka ketika terjadinya perang Bubat, dilanjutkan dalam pendalusan sesungguhnya prajurit Majapahit membantu kerajaan Sunda Galuh dengan pasukan Mertoyudan, pendiri kerajaan Mataram Islam. Nanti juga kebuka sendiri kok, tinggal dites aja semuanya. Yang mau aku raja gitu, tes saya, tahuan nanti. Nah saudaraku, jadi sesungguhnya kalau seorang Satopili teraniaya tinggal satu, dicintai oleh Allah, teraniaya banyak. Orang banyak, wah ratusan juta dibiayai teraniaya, tapi dicintai Allah sulit kalimatnya. Seorang Satopili itu sudah teraniaya dicintai Allah, makanya doanya mustajab, bukan sakti, mustajab. Apalagi beliau sudah dalam tubuhnya itu sudah cahaya ilahi robi, sulit untuk dikalahkan, gak punya senjata apapun, sudah itu yang paling top malkotop gitu. Udah gak ada lawan. Saudaraku, terima kasih yang sudah subscribe.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.